nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang tentu ingin hidup bahagia. Berbagai cara dan upaya dilakukan agar bisa hidup bahagia, tetapi tidak semua orang mendapatkannya. Ternyata agama memiliki satu konsep rumus tentang kebahagiaan. Jadi ternyata bahwa bahagia itu adalah sebuah perpaduan antara senang dan tenang. Seorang ulama besar bernama Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan ada 4 sumber kesenangan manusia. Yang pertama adalah ilmu atau al-ma'rifah, pengetahuan. Kemudian yang kedua as-sihah atau kesehatan. Yang ketiga harta atau mal, al-mal. Sedangkan yang keempat adalah kekuasaan. Ketika seseorang memiliki 4 hal ini, maka dia akan hidup senang. Apa yang pertama? Yang pertama adalah pengetahuan. Seseorang yang memiliki pengetahuan, maka peluang untuk hidup senang jauh lebih besar daripada tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu. Betapa pentingnya ilmu sehingga Rasulullah menyatakan dari 14,5 abad yang lalu, beliau bersabda, carilah ilmu walaupun ilmu itu ada di negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ilmu itu ada di negeri Cina. Coba kita lihat fakta di lapangan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki ilmu hanya dengan tanda tangan saja, ada berapa nilai proyek yang akan dia dapatkan karena dia punya ilmu. Sementara yang ilmunya pas-pasan, yang kerja banting tulang, tidak mengenal lelah, bahkan kurang istirahatnya, tetapi apa yang dia dapatkan tidak seberapa, tidak sebanding dengan mereka yang memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah as-sihah, kesehatan. Orang yang sehat, peluang untuk hidup senang jauh lebih besar daripada yang sakit-sakitan. Apalah artinya hidangan lezat di depan kita? Kita datang ke satu acara resepsi misalnya, kemudian ada prasmanan, kita ngambil lauk sesukanya. Tapi apa yang terhidang itu semua adalah menjadi pantangan kita. Mau makan pedas, punya penyakit mah. Di situ ada emping yang gurih-gurih, punya penyakit asam urat. Udah mau makan daging kambing, sate yang enak-enak, takut kolesterol naik. Apa artinya hidangan lezat yang ada di depan kita kalau kita dalam badan sedang sakit? Agama kemudian memberikan satu solusi agar kita sehat. Jaga makanan, makanlah yang halal, makanlah yang baik,
Kemudian kita juga dianjurkan untuk olahraga. Rasulullah pernah menyatakan, didiklah anak-anakmu memanah, berkuda dan berenang. Itu semua dilakukan dalam rangka untuk menjaga tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah harta. Harta memang bukan segala-galanya, tapi tanpa harta kita tidak bisa berbuat banyak. Mau umroh perlu dana, mau bangun masjid harus punya tabungan, kita mau haji harus ada deposito dan lain sebagainya. Agama tidak melarang umatnya untuk menjadi orang kaya, tetapi bagaimana kekayaan yang ada itu tidak masuk ke dalam qalb, tidak masuk ke dalam jiwa, tetapi kekayaan itu hanya ada di genggaman tangan. Dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 9 orang adalah orang kaya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, dan masih banyak lagi. Yang 9 orang itu adalah orang-orang kaya, konglomerat. Islam menganjurkan kita untuk bekerja, mencari harta. Tapi kemudian Islam juga memberikan batasan, memberikan aturan yang jelas bahwa ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Maka kemudian kita sisihkan harta yang kita miliki ini dengan sedekah, lewat zakat, infak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat adalah kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan, peluang untuk hidup senang jauh lebih besar daripada mereka yang tidak punya kekuasaan, tidak punya akses. Bahkan orang yang punya kekuasaan itu dengan kebijakan-kebijakan yang dia sampaikan, yang dia keluarkan, yang dia putuskan untuk kepentingan orang banyak, itu adalah merupakan amal jariah. Tidak mengherankan ketika Rasulullah menyatakan bahwa nanti orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat yang pertama adalah imamun adil, yaitu seorang imam yang adil, yang amanah, yang bijaksana. Apabila seseorang sudah mendapatkan keempat hal ini, dia sudah dapat pengetahuan, memiliki, dia badannya sehat, punya harta, dan ada kekuasaan, tentu hidupnya dia senang. Tapi pertanyaannya, apakah betul dia sudah bahagia? Belum tentu. Betapa banyak orang yang punya harta hidupnya tidak bahagia. Apalah artinya booking satu kamar di puncak, masuk ke kamar ada AC begitu dingin, tetapi melihat televisi ada berita dari KPK bahwa dia adalah buronan KPK. Di tengah-tengah ruangan yang AC, dia nggak dingin tapi panas, gelisah. Betapa banyak orang yang punya pengetahuan, ya, sekolahnya sampai tinggi, S1, S2, S3, bahkan SSS ya. Nah, bagaimana caranya agar bahagia? Maka ada satu hal yang harus ada dalam dirinya, yaitu tenang. Seseorang yang sudah mendapatkan kesenangan, kemudian dipadu dengan ketenangan, maka dia akan bahagia. Bagaimana cara mendapatkan ketenangan? Yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Taqarruban ilallah. Bagaimana hari demi hari kalau kita senantiasa terkoneksi dengan Allah, tersambung, wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiamat wa qu'udan,
dia dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, nantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika seseorang qalbunya tersambung kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Hidup sudah senang, ditambah tenang, maka itulah yang dinamakan bahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon kepada Allah diberikan kebahagiaan atau hasanah di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Insyaallah kita ketemu lagi pada waktu gelombang dan frekuensi yang sama. Usikum wa nasibukan wa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.